Hai semuanya, ketemu lagi teman-teman. Kita hari ini gimana nih? Sebentar lagi udah mau lebaran. Udah pada bikin kue lebaran belum ya? Teman-teman gak usah bingung ya mau bikin kue apa. Kali ini saya mau bikin kue choco stick. Ini enak banget rasanya teman-teman. Lumer, coklatnya juga berasa dan coklatnya ketika kita panggang itu tidak meleleh. Gimana nih cara membuatnya? Simak terus ya videonya, jangan skip agar kalian tidak salah nanti dalam membuatnya. Terima kasih. Selanjutnya teman-teman, yang pertama siapkan dulu wadah yang lebih besar ya. Dan lanjut masukkan margarin. Di sini saya pakai margarin Royal Palmia 1 bungkus ya teman-teman. Kita masukkan semua dan kita gunakan semua. Dan setelah itu masukkan butter. Di sini saya menggunakan sekitar 3 sendok makan ya teman-teman, agar mudah ya kita membuatnya, jadi kita pakai takaran sendok saja. Jika sudah, tidak perlu di mixer, cukup kita aduk aja pakai spatula. Kita aduk hingga tercampur dengan rata ya teman-teman. Jika sudah, saya akan menambahkan bahan yang lainnya yang kita butuhkan dalam membuat kue kering choco stick ini. Di sini saya telah mempersiapkan 2 butir kuning telur, kita masukkan, dan saya juga akan menambahkan 2 butir kuning telur yang sudah direbus ya teman-teman. Kita aduk ya, pastikan semuanya sudah tercampur dengan rata dan kuning telur yang direbus ini sudah tercampur ya teman-teman. Kita aduk ya sampai dengan rata. Jika sudah rata, kita akan lanjut kembali menambahkan bahan yang lainnya yang kita perlukan ya. Seperti ini sudah cukup ya teman-teman. Lanjut kita akan masukkan bahan yang lainnya yang kita perlukan. Di sini saya menambahkan atau memasukkan 2 sendok makan susu bubuk ya teman-teman. Aduk lagi. Pastikan semuanya sudah tercampur dengan rata ya teman-teman. Di sini saya spatulanya saya ganti ya teman-teman, menggunakan ini aja karena lebih enak ya. Dan setelah itu saya akan menambahkan tepung maizena ya teman-teman. Di sini tepung maizenanya saya hanya memakai 1 sendok muncung tepung maizena. Sebelum dimasukkan, kita ayak terlebih dahulu ya, agar tidak ada tepung yang menggerindil. Dan lanjut ke bahan yang selanjutnya, saya akan menambahkan atau memasukkan tepung terigu protein sedang ya teman-teman, sekitar 500 gram atau setengah kilo. Sebelum kita campurkan dan kita masukkan ke dalam adonan yang lainnya atau bahan-bahan yang lainnya, saya ayak terlebih dahulu atau saya saring terlebih dahulu, memastikan tepung terigunya ini tidak ada gerindilannya yang seperti ini ya teman-teman. Nah, dan lanjut kembali, kita akan masukkan sisa dari tepung terigunya seperti ini. Ayak dan pastikan tidak ada gerindilan yang masuk ke dalam adonan kuenya ya teman-teman. Kalau ada gerindilan tepung terigu yang ada di dalam adonan kuenya, itu akan sangat mengganggu sekali dan akan sulit menyatu ya teman-teman. Oke, sudah selesai. Sekarang kita akan aduk terlebih dahulu bahan-bahannya ini agar semuanya ini tercampur dengan rata dan tercampur dengan sempurna ya teman-teman. Dan ini semakin berat ya teman-teman karena bahannya banyak dan adonan juga banyak, dan di sini saya memilih atau memutuskan untuk menggunakan tangan saja. Jangan lupa teman-teman, tangannya untuk diberi sarung tangan ataupun cuci tangan terlebih dahulu ya. Ini sudah tercampur semua dan semuanya sudah tercampur dengan rata. Saatnya sekarang adonannya ini akan kita cetak terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini saya telah mempersiapkan alas kerjanya dan saya juga menggunakan ring untuk mencetak adonannya ini ya teman-teman. Sebagian dari adonannya kita cetak atau kita masukkan ke dalam cetakan seperti ini.
Secukupnya saja ya teman-teman, atau sekira-kiranya saja. Pastikan semuanya itu tidak ada yang tebal ataupun tidak ada yang terlalu tipis ya. Semuanya harus rata menyesuaikan dari garis dari ringnya ini ya teman-teman. Jika masih ada yang bolong-bolong atau masih ada yang kurang dari adonannya, kita tambahkan. Jika sudah rasa sudah sempurna, sudah rata semuanya, kita menggunakan cetakan seperti ini. Kita cetak adonannya menggunakan cetakan kuning kue seperti ini ya teman-teman. Dan kita angkat dan hasilnya itu akan sangat cantik sekali ya. Cetakannya sudah saya alasi dengan kertas kue ya teman-teman. Dan kalau teman-teman tidak punya, boleh juga diolesi dengan margarin ataupun mentega tipis-tipis saja ya teman-teman. Seperti ini ya teman-teman hasilnya, tapi ini belum selesai, ini hanya contoh saja. Lanjut di contoh yang kedua ya teman-teman, semoga kalian bisa ya, karena ini sangat mudah sekali ya. Untuk teman-teman yang pemula ingin membuat kue kering, ini sangat mudah sekali ya. Dan ini hasil yang kedua ya teman-teman dari cetakan kue kita hari ini. Lakukan sampai dengan selesai ya teman-teman, sampai semua adonannya habis. Oh ya, jangan lupa teman-teman untuk menyisakan sedikit adonannya, karena nanti akan kita pakai untuk membuat bunga di atas kuenya ini. Dan jika adonannya sudah selesai kita cetak semua, jangan lupa teman-teman untuk memberikan choco stick atau coklat stick di atas adonan yang sudah kita cetak tadi ya, seperti ini. Dan seperti yang sudah saya katakan, teman-teman harus menyisakan sedikit adonan ya, agar kita bisa membuat cetakan kue dari sisa adonannya ini. Saya menggunakan cetakan seperti ini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Lalu kita letakkan di atas coklatnya dan seperti ini. Itu akan membuat penampilan dari kue kita menjadi cantik dan menarik seperti ini ya teman-teman. Dan sekarang saatnya akan kita panggang terlebih dahulu ya kue kering coklat stick kita hari ini. Jangan lupa teman-teman untuk memanaskan ovennya agar prosesnya itu lebih cepat ya. Dan kita panggang terlebih dahulu kue kering kita hari ini. Jangan lupa teman-teman untuk menggunakan suhu 130 derajat, apinya itu atas bawah ya. Kita panggang selama 15 menit saja, jangan terlalu lama-lama ya teman-teman. Jika sudah 15 menit, setelah itu teman-teman harus mendinginkan sampai benar-benar dingin di suhu ruang ya. Jika sudah dingin, kita akan oven kembali ya teman-teman. Seperti itu ya caranya. Dan ini sudah selesai 15 menit. Dan saatnya sekarang akan saya dinginkan terlebih dahulu. Jika sudah dingin, akan saya lanjut kembali untuk saya panggang atau saya oven 15 menit juga ya teman-teman. Apinya masih sama atas bawah, suhunya juga masih sama, suhu 130 derajat. 15 menit saja. Jika sudah 15 menit, kita keluarkan lagi. Kita tunggu sampai benar-benar dingin, baru setelah itu baru kita bisa memasukkan kue kering kita itu ke dalam toples ataupun ke dalam tempat yang kedap udara ya teman-teman. Dan ini sudah 15 menit. Saatnya sekarang akan saya tunggu atau saya dinginkan di suhu ruang. Ini tampilannya teman-teman, penampakannya sudah dingin ya, sudah saya diamkan dan sudah benar-benar dingin. Ini siap untuk dimasukkan ke dalam toples dan menjadi hidangan ketika di hari raya ataupun di hari spesial lainnya. Silahkan dicoba ya teman-teman. Semoga tips dan trik dari saya atau resep dari saya bermanfaat untuk kalian semua. Sampai ketemu lagi di video dan resep saya berikutnya. Selamat mencoba ya, semoga suka. Terima kasih.